Enggak. Ikhlas. Yang lain? Hah? Apa? Meninggalkan perbuatan dosa. Satu lagi. Kalau misalnya dosa itu berkaitan dengan hak orang lain, itu harus diapa? Harus dikembalikan. Jadi yang pertama adalah meninggalkan dosa. Ini tobat nasuha, syaratnya pertama apa? Meninggalkan dosa. Yang kedua, nyesel, menyesali perbuatan dosa yang dia kerjakan. Yang ketiga, berkemauan keras dan bertekad bulat untuk tidak mengulangi. Yang keempat, kalau misalnya berkaitan dosanya itu dengan hak orang lain, maka harus apa? Dikembalikan. Pertama adalah meninggalkan maksiat. Maksiat itu nggak akan lepas dari dua hal. Kalau nggak mengerjakan yang diharamkan oleh Allah, ia meninggalkan apa yang diwajibkan oleh Allah. Jadi kalau misalnya panjenengan kaum muslimin dan kaum muslimat sekalian ditanya, apa sih dosa itu? Definisi dosa. Dosa itu adalah mengerjakan apa yang diharamkan oleh Allah atau meninggalkan apa yang diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya, mengerjakan apa yang diharamkan oleh Allah adalah orang-orang yang katanya biasa cuci mata. Cuci mata ini dosa loh. Ya dikira wah cuci mata ini nyantai aja. Kalau istilah anak bukan cuci mata, itu ngotori mata itu. Ya, kalau cuci mata bikin mata bersih, mata sehat. Kalau itu bukan bikin mata bersih, bukan bikin mata sehat, malah bikin mata merah. Karena banyak apa? Banyak maksiat. Kalau misalnya orang mau tobat, anak pokoknya mau tobat, nggak mau cuci mata lagi. Maksudnya bukan cuci mata yang beneran pakai air ya. Maksudnya cuci mata yang tadi itu. Insya Allah semuanya juga paham, ya kan? Ngaku aja. Cuci mata, dia mau tobat. Bah, anak mau tobat, anak mau meninggalkan. Cuci mata tersebut. Ketika bertamu ke rumah teman, pas teman ini lagi nyetel Inul. Aduh, anak mau tobat nih kemarin, tapi gimana ya, kok kayaknya sayang nih. Ini berarti dia belum tobat. Kalau tobat dia harus apa? Ninggalkan maksiat. Dia tinggalkan. Dia nggak tergoda oleh teman, nggak tergoda oleh kawan. Pokoknya anak mau meninggalkan, anak mau tobat nih. Anak pengen mata anak bersih, mata anak jernih. Anak pengen cuci mata dengan membaca Al-Quran. Contoh dosa yang berbentuk melakukan meninggalkan hal yang diwajibkan oleh Allah. Contohnya misalnya sholat. Allah mewajibkan sholat. Berarti kalau misalnya kita meninggalkan itu maksiat. Kalau orang mau tobat dari perbuatan meninggalkan sholat, maka kalau misalnya sudah dikumandangkan azan subuh, terutama subuh ini yang biasanya kita susah bangun, maka ketika dikumandangkan azan subuh, dia harus melepas selimut tebal yang dia gunakan, kemudian dia bangkit, menyentuh air yang dingin, berwudu, kemudian dia berangkat ke masjid meskipun dalam keadaan ngantuk. Kalau orang yang dikatakan anak ingin tobat, anak ingin sholat berjamaah, begitu terdengar suara azan subuh, dia malah semakin apa? Selimutnya semakin ditarik, semakin ngeringkuk tidur. Ini berarti belum tobat. Tobat nasuha adalah yang pertama meninggalkan apa? Maksiat. Dan maksiat bentuknya adalah kalau enggak mengerjakan yang diharamkan, ia melakukan ia meninggalkan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah menyesal. Jadi orang yang mau taubat nasuha, setiap dia ingat dosa yang dulu pernah kerjakan, dia menyesal. Subhanallah, kenapa ya kok dulu anakku berbuat seperti ini, seperti itu. Anakku nggak bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak sudah dikasih mata, anak sudah dikasih telinga, sudah dikasih harta. Kok anak nggak bersyukur ya melakukan perbuatan dosa? Nyesal, meneteskan air mata. Bukan malah bangga. Sebagian orang bangga kalau habis buat maksiat, tadi tuh film di bioskop, masya Allah lagi pakainya. Nggak kayak gitu. Kalau orang mau tobat dia nyesel.
Dia nyesel, subhanallah, anak kenapa tadi nonton, anak kenapa tadi cuci mata, anak kenapa tadi gini, anak kenapa tadi gitu dan sebagainya. Dia nyesel dan segera beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah bertekad bulat. Bertekad bulat untuk tidak mengulangi perbuatan maksiat tersebut. Orang yang sudah terlanjur kecanduan maksiat memang berat. Berat sekali untuk meninggalkan perbuatan maksiat yang sudah merupakan kebiasaan kehidupan kita sehari-hari. Tapi seandainya kita memohon kepada Allah dengan sebenar-benarnya, ya Allah, tolonglah hamba-Mu yang lemah ini supaya bisa meninggalkan perbuatan maksiat. Allah akan bantu. Asal kita betul-betul minta dari hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ana ingin membuka lembaran baru kehidupan yang putih. Ana ingin menghadap kepadamu dalam keadaan bersih dari dosa, wahai Allah. Tolonglah hamba-Mu ini. Insya Allah akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat adalah mengembalikan hak Bani Adam. Contohnya, nyuri. Misalnya dulu ketika kita masih preman, ketika masih biasa anak-anak SMA, nyuri ayam tetangga. Sekarang Masya Allah sudah jenggotan, sudah, wah, udah kayak ustadz nih. Wah, anak dulu pernah nyuri nih. Gimana nih? Jawabannya adalah Anda harus mengembalikan ayam itu kepada orang yang pernah dicuri. Wah, gimana? Malu dong, masa udah dari Saudi masa suruh ngembaliin ayam? Ya begitu. Ah, orangnya udah meninggal, cari anaknya. Anaknya sudah transmigrasi, cari cucunya. Wah, nggak ada juga. Kalau nggak ada juga, baru sodakoh nominal ayam tersebut diniatkan atas siapa? Atas orang yang pernah kita curi. Misalnya yang dicuri ayamnya adalah Pak Abdullah misalnya, maka kita niatkan sodakoh ini adalah atas nama Pak Abdullah. Sudah? Ternyata Pak Abdullah ini udah kita cari-cari nggak ada. Dia pulang kampung. Udah terlanjur apa? Udah terlanjur kita sodakoh, ternyata dia pulang kampung. Akhirnya apa? Kita harus ngomong kepada dia, Pak, maaf dulu anak pernah nyuri. Biasa anak muda kan gitu, Pak. Biasa supaya nggak dimarahin. Gitu. Kemudian anak udah terlanjur sedekah nih. Gimana? Diikhlaskan nggak? Kalau diikhlaskan, alhamdulillah. Kalau misalnya dia enggak, pokoknya anak pengen ayam anaknya. Kalau misalnya seperti itu, kita harus ganti ayam tersebut. Meskipun kita sudah apa? Bersedekah. Susah banget ya. Susah. Hal yang susah ini akan terasa ringan kalau misalnya kita renungkan hadis Nabi yang akan saya sampaikan sekarang. Di dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atadruna manil muflis?" Wahai para sahabatku, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut alias jatuh pailit? Kata para sahabat, "Al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata." Wahai Rasulullah, orang yang bangkrut di antara kita adalah orang-orang yang enggak punya duit dan yang enggak punya barang perniagaan. Itu pahamnya sahabat, maksudnya adalah dikira bangkrut masalah duniawi. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Al-muflisu min ummati man ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakat." Orang yang bangkrut dari kalangan umatku adalah orang-orang yang nanti pada hari kiamat dia itu mengusung pahala salat, puasa dan zakat. Loh, kok bangkrut? Bawa pahala apa? Salat, zakat, puasa. Belum selesai. Lanjutannya, wa ya'ti wa qad syatama hadza. Tapi ketika di dunianya dia ini pernah mencaci orang lain. Wa qadhafa hadza, dan pernah menuduh orang lain. Wa akala mala hadza, dan pernah memakan harta orang lain. Wa safaka dama hadza, dan pernah membunuh orang lain. Wa dharaba hadza, dan pernah memukul orang lain. Jadi
Sholat rajin, maksiat jalan terus. STMJ. Sholat terus, maksiat